Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel VM Group. Lama kita tidak online atau tidak membuat video. Namun maaf karena ada banyak kesibukan dan lain sebagainya. Cuman kembali kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah cukup lama ya masuk dalam komentar di YouTube kami. Jadi kami akan coba jawab satu persatu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami jawab ini bisa memberikan informasi, memberikan pandangan atau memberikan tambahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang Anda sampaikan ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak lupa kami menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan di sini hanya berupa opini pribadi ya, bukan merupakan nasihat hukum. Jadi kalau Anda butuh nasihat hukum, silakan Anda ke lawyer atau ke LBH tempat Anda setempat, karena tidak mungkin kami bisa memberikan nasihat hukum di forum ini karena keterbatasan data, keterbatasan dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini hanya pendapat pribadi saja ya. Yang pertama, pembahasan karena PHK alasan mendesak. Nah, ini saya coba bacakan ya. Bagaimana kalau saya di PHK karena dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Namun begitu dilaporkan oleh pihak perusahaan ke polisi, saya tidak terbukti. Namun saya sudah dipecat secara sepihak. Apakah saya bisa menggugat PHI? Nah, tentu ya. Tentu Anda bisa menggugat ke PHI ya. Jadi kalau memang tidak terbukti Anda melakukan tuduhan penggelapan tersebut, Anda bisa lakukan gugatan ke PHI ya. Jadi tapi sebelum ke PHI tentu ya, kembali saya ingatkan, Anda harus benar-benar collecting atau mengumpulkan bukti-bukti yang Anda miliki. Karena apa? Karena perjalanannya akan cukup panjang kalau Anda menempuh PHI ya. Satu, Anda akan nanti harus bipartit dulu dengan pihak perusahaan. Tidak ketemu solusinya, nanti Anda harus mediasi dengan Disnaker dan pihak perusahaan atau tripartit. Baru setelah itu Anda bisa gugat ke PHI. Nah, memang waktunya cukup panjang. Anda harus siapkan daya tahan Anda dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti. Ya, karena nanti akan diuji di pengadilan atau di PHI. Nah, jadi jawabannya singkat, apakah bisa membuat PAI? Bisa, tapi kembali tadi ya ada prosedur yang harus dilalui. Semoga menjawab ya. Kemudian ini dari @aprianus Aditya. Bagaimana apabila pengurus serikat yang di PHK karena mengikuti aksi mogok kerja atau aksi unjuk rasa yang perjuangan hak buruh yang tidak sesuai? Ya, ya tentu kalau memang aksi yang dilakukan itu sah, legal menurut hukum, artinya kalau mogok kerja ataupun unjuk rasa itu ada izinnya, kemudian tidak ada keonaran, memang memperjuangkan hak yang 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 diminta sesuai dengan aturan hukum, tentu pihak pengusaha tidak boleh semena-mena untuk melakukan PHK terhadap pengurus serikat yang melakukan aksi tersebut karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, maka kalau memang itu terjadi PHK karena alasannya adalah mengikuti aksi mogok kerja yang kita asumsikan adalah sudah sah ya secara hukum, sudah ada izin dan lain sebagainya, pihak pengusaha diberitahu, pihak kepolisian diberitahu dan sebagainya, ya maka Anda bisa lakukan gugatan. Ya, union busting itu bisa masuk ke dalam ranah upaya pidana ketenagakerjaan ya. Jadi seperti itu. Anda mau bisa masuk ke level PHI juga bisa, atau Anda mau coba laporkan di ranah pidana ketenagakerjaan juga bisa. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kembali ya, apa yang kami sampaikan ini hanya berdasarkan pendapat pribadi dan pengalaman. Kemudian selanjutnya Desi Natalia, malam min di tempat saya kerja, kenapa perusahaan tersebut tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS TK? Bagaimana cara melaporkannya? Saya kerja di perusahaan asing tapi kita tidak pernah dikasih slip gaji. Nah, kalau kenapa tidak pernah mendaftarkan ya saya tidak tahu ya. Mungkin ada alasan-alasan tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Tetapi
seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia itu wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau dia tidak melaporkan, ya tentu Anda bisa menanyakannya dulu ya kepada pihak ARD atau pihak SDM-nya. Kalau memang tidak ada jawaban yang memuaskan, Anda mungkin bisa sampaikan juga ke BPJS-nya ya, seperti itu. Kemudian tidak pernah dikasih slip gaji. Nah, slip gaji sebenarnya itu adalah hak dari pekerja. Anda datangin aja pihak ARD-nya, Anda tunjukkan bahwa slip gaji itu adalah hak dari pekerja. Itu ada dari atau nggak salah PP pengupahan ya, peraturan pemerintah tentang pengupahan. Jadi setiap pekerja itu wajib mendapatkan bukti slip gaji, entah itu transfer, entah itu tunai, apapun caranya, tapi bukti slip gajinya harus ada karena di situ hak Anda ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini membahas tentang perhitungan pesangon pegawai yang meninggal dunia. Pertanyaannya, menghitung gajinya gaji kotor atau gaji bersih? Dihitungnya adalah upah ya. Jadi upah yang diterima setiap bulannya. Upah itu variabelnya tetap seperti itu ya. Jadi kalau ada biaya yang tidak tetap, variabelnya itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah variabel-variabel tetap yang didapatkan setiap selama 1 bulan, seperti itu. Apakah gaji kotor atau gaji bersih? Ya tentu gaji kotor ya. Kalau gaji bersih kan mungkin sudah ada potongan KPR atau potongan sebagai anggota koperasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak diperhitungkan harusnya. Tapi kembali ya, yang dilihat adalah upah. Upah itu adalah sesuatu yang sudah tetap diterima tiap bulannya ya. Jadi kalau ada komponen seperti lembur gitu ya, lembur kan bervariasi, bisa hari ini lembur, lusa tidak, besoknya lagi tidak, sehingga uang lemburnya bervariasi tiap bulan. Nah, itu tidak termasuk komponen yang diperhitungkan, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, selanjutnya gimana cara membuat laporan? Oke, ini dari @user ini. Pak, mohon feedbacknya, saya diperlakukan tidak adil di tempat saya bekerja. Kebijakan kantor untuk semua karyawan adalah WFO 3 kali dan WFH 2 kali. Namun saya disuruh masuk tiap hari dengan alasan yang dibuat-buat. Dan ini hanya saya yang WFO tiap hari. Menurut bocoran terpercaya semua ini karena ada oknum yang punya jabatan yang tidak suka sama saya. Mau buat saya nggak nyaman untuk untuk cuti kali ya. Cuti dipersulit, tidak bisa mengajukan tambah orang untuk backup pekerjaan. Apakah saya bisa mengadu ke Disnaker? Ya tentu bisa, karena ini masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial, lebih tepatnya perselisihan hak bisa atau perselisihan kepentingan, tergantung nanti lihat aspeknya di poin mananya ya. Tetapi yang sebelum Anda ngadu ke Disnaker, menurut saya yang penting adalah Anda harus baca dan pahami perjanjian kerja antara Anda dengan perusahaan Anda. Atau kalau nggak ada perjanjian kerja, ya Anda harus punya PKB-nya atau PP-nya, peraturan perusahaannya. Karena itu yang nanti yang akan menjadi acuan dari Disnaker untuk menguji apakah memang ada pelanggaran atau perselisihan ketenagakerjaan di situ ya. Kemudian juga kumpulkan bukti-bukti ya. Nah, kalau dugaan-dugaan ada oknum yang nggak suka dan sebagainya, nah ini memang agak sulit karena sifatnya sangat subjektif. Tetapi akan lebih baik jika Anda memiliki lebih baik dokumen-dokumen yang jelas. Alasan kenapa harus tetap WFO dibandingkan yang lain dan sebagainya ya. Saran saya satu, sebelum Anda lapor atau ngadu ke Disnaker, ya Anda lengkapi dokumennya, Anda kuatin, Anda baca perjanjian kerja Anda baca PKB Anda atau PP Anda, sehingga Anda tahu mana yang benar yang diatur oleh perusahaan dan mana yang tidak diatur oleh perusahaan atau mana yang dilanggar oleh perusahaan, seperti itu. Jadi tidak berdasarkan asumsi pribadi, tidak berdasarkan kata orang, kata si X, kata si Y, tetapi berdasarkan dokumen dan fakta. Ya, mudah-mudahan menjawab.
Oke, ini terkait ahli waris melunasi utang debitur. Kalau pegawai Pak seperti TNI atau Polri bukannya diputihkan. Oke, setahu saya tidak ada aturan ya dari OJK terkait kredit yang memberikan hak ya pemutihan ya, atau mungkin hapus tagih atau mungkin hapus buku, saya nggak tahu yang dimaksud pemutihan di sini, kepada eh, debitur dengan jabatan tertentu atau kepada debitur dengan pekerjaan tertentu, itu tidak ada ya, setahu saya seperti itu. Jadi semua debitur sama, kalau meninggal dunia biasanya nanti dilihat asuransinya ada atau tidak. Kalau ada asuransi dan bayarnya lancar, biasanya nanti asuransinya akan cover. Kemudian kalau bayarnya biasanya asuransinya menolak gitu kan, atau ada pelanggaran polis, maka agunannya akan dieksekusi. Tapi kalau masih ada sisa utang ya ahli warisnya yang harus melunasi. Jadi tidak ada, setahu saya ya, belum ada aturan dari OJK atau mungkin dari lembaga perbankan yang memberikan pemutihan ya kepada debitur dengan pekerjaan tertentu. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau ada ya saya nggak tahu juga. Mungkin bisa dicek seperti itu. Kemudian ini terkait alat bukti dan kekuatannya dalam komputer. CCTV sudah termasuk bukti kuatkah Pak? Ya. Jadi CCTV itu adalah salah satu alat bukti ya. Jadi alat bukti itu kan ada banyak ya. Ada pengakuan, ada dokumen, ada terus saksi dan sebagainya. Nah, CCTV itu adalah salah satu alat bukti. Kuat atau tidak tentu nanti yang membuktikan ada di pengadilan. Artinya ahli-ahli IT, ahli-ahli apa ya, digital itu yang akan memberikan testimoni atau kesaksiannya apakah CCTV, rekaman CCTV itu asli, direkayasa, atau seperti apa. Nah, jadi itu pembuktiannya nanti di pengadilan. Apakah termasuk bukti kuat atau tidak? Ya, kita serahkan ke pengadilan. Tetapi CCTV bisa menjadi salah satu bukti untuk menguatkan suatu dugaan tindak pidana. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini jenis-jenis pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan. Ini ada Ed Anis dan benar di perusahaan migas sampai saat ini tidak diberikan kontrak kerja. Apakah HRD bisa dituntut hukum? Ya bisa. Kalau Anda tidak diberikan kontrak kerja, tapi jangan buru-buru ya. Satu, Anda cek dulu status Anda PKWT atau PKWTT. Kalau Anda PKWT atau pegawai kontrak, maka memang harus ada perjanjian kontraknya atau perjanjian kerjanya. Dan itu harus tertulis. Tapi kalau Anda statusnya adalah pegawai tetap atau PKWTT, maka biasanya ikatannya itu ada di PKB atau di peraturan perusahaan. Nah, jadi Anda cek dulu ya. Jangan langsung menuntut dan sebagainya. Ya, jadi Anda cek statusnya apa, pegawai kontrak, PKWT atau PKWTT, pegawai tetap. Ya. Kalau pegawai kontrak memang wajib harus ada perjanjian kerja atau kontrak kerja, dan itu harus tertulis. Nah, kalau nggak ada ya bisa Anda lakukan gugatan kepada HRD atau perusahaan. Tapi kalau Anda PKWTT, maka referingnya adalah PKB atau perjanjian perusahaan. Peraturan perusahaan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian aku kerja security dipakai yayasan atas nama yayasannya. PT X itu berlokasi di Tanjung Priok. Aku kerja selama 2 tahun, gaji dibayar sama PT dibayar UMR, oke. Tapi perusahaan terima cuma 2,9. Itu belum dipotong BPJS. Saya hanya nerima 2,7. Lebih aneh, gajian uang masuk bank karyawan dan yayasan selalu kumpulin ATM setapin lalu gaji. Oke. Kerja mati-matian jadi gaji harus dipotong 7%. Baru setelah dipotong Depnaker. Oke, jadi ini curhat ya berarti ya. Jadi kalau Anda
silahkan ya, kalau memang ada kondisi yang seperti ini memang kita cukup miris ya. Jadi kalau Anda buka rekening tabungan pun seharusnya ATM dan buku tabungan atau mungkin PIN-nya itu tidak boleh Anda serahkan kepada pihak lain, atau pihak lain tidak boleh meminta paksa kecuali Anda sendiri yang menyerahkan. Nah itu ya, kalau Anda sendiri yang menyerahkan ya sudah, itu artinya berdasarkan kerelaan Anda. Tetapi kalaupun Anda menolak pun bisa sebenarnya ya, karena itu data-data yang memang rahasia, tidak bisa disebarluaskan kecuali oleh si pemiliknya sendiri. Terus karena gaji dipotong dan sebagainya, ya silakan ya. Karena Anda tidak minta saran dari kami, Anda hanya minta untuk dibacakan dan berharap Dear membaca komen, ya silakan ya. Ini curhat dan saya sudah bacakan. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, ini sebentar. Bang, saya mau tanya, saya habis kontrak bulan 12, terus saya masih kerja sampai bulan 1. Di akhir bulan 1, perusahaan tidak memperpanjang kontrak. Gimana tuh Bang? Ya sudah, kalau perusahaan memang sudah tidak memperpanjang kontrak, ya Anda selesai hubungan kerjanya ya. Artinya Anda berhak mendapatkan kompensasi atas kontrak yang tidak diperpanjang tersebut. Kompensasinya apa? Biasanya kalau sudah 12 bulan berturut-turut, Anda berhak dapat 1 kali gaji. Kalau nggak salah seperti itu aturannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 ya. Nah, jadi bagaimana dengan sisa 1 bulan yang sudah berjalan? Nah, 1 bulan yang Anda sudah berjalan itu, yang kelebihan itu Anda sudah digaji atau belum? Nah, kalau sudah digaji ya berarti itu hak Anda. Tapi kalau belum ya Anda minta gajinya selama 1 bulan kelebihan gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami berikan informasi. Kembali lagi yang kami sampaikan ini adalah opini pribadi, di mana tidak mewakili siapapun dan juga berdasarkan pengalaman kami. Nah, kalau Anda butuh bantuan hukum atau mungkin nasihat yang lebih detail terkait masalah-masalah hukum, silakan Anda kontak lawyer atau mungkin LBH. Kami bisa membantu sepanjang memang diberikan atau diizinkan mendapatkan dokumen-dokumen, tentu saja yang harus diperoleh dengan cara yang legal dan betul ya. Kami tutup video ini. Terima kasih banyak. Silahkan kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut, insya Allah kami akan jawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.